Guys, welcome back to my digital journal. Review new here, welcome. So di video kali ini aku bakal lanjut part 2 untuk ngebahas soal-soal teks saintek, soshum dan juga teks sastra. Sesuai dengan framework terbaru dari 2026 dan di video kali ini aku bakal bahas soal-soal yang dikirim oleh salah satu subscribers dari YouTube aku. So thank you so much untuk kiriman soalnya. Nah, buat teman-teman yang ingin nonton part 1 bisa nonton video di sini. Karena kalau di video tersebut aku juga udah pernah ngebahas teks-teks lainnya yang bisa teman-teman pelajari untuk persiapan H-7 SNBT ini. Oke teman-teman, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Let's go teman-teman ke pembahasan soalnya. Jadi di sini kita ke teks pertama dulu untuk nomor 1 sampai nomor 7 ada topik kimia ya atau chemistry. Coba kita belajar bareng-bareng teks saintek yang ini. Pertanyaan pertama ada the word dismantle in text 1 paragraph 4 is closest in meaning to. Nah ini ada soal yang menanyakan sinonim ya atau vocabulary. Coba kita lihat bareng-bareng. Nah strateginya itu pasti teman-teman yang udah sering nonton video aku udah tahu ya. Kalau soal vocabulary ini teman-teman pastikan langkah pertama itu adalah baca kalimat yang mengandung kata tersebut dulu. Baru kalau misalnya belum jelas lihat kalimat sebelum atau sesudahnya. Nah, sekarang kita baca dulu tuh kalimat itu apakah sudah cukup atau belum. Itu ada di paragraf terakhir di awali while natural degradation requires centuries, Peptase can completely dismantle a standard plastic bottle in just a matter of days. Jadi nih, ketika kalau penguraian alami, degradation, itu membutuhkan sampai berabad-abad, tapi dengan Peptase itu bisa secara penuh dismantle botol plastik standar itu hanya dalam beberapa hari. Nah, berarti kan dismantle hubungannya adalah sedang ngebahas penguraian suatu hal ya. Coba kita lihat masing-masing opsi dari yang E. Pollute itu artinya mencemari. Salah, kita nggak sedang ngomongin tentang pencemaran. Jadi kita eliminasi. Preserve. Preserve itu artinya mengawetkan atau melestarikan. Nggak sesuai ya, justru kan di sini tentunya ingin mengurai suatu plastik. Reinforce itu artinya memperkuat. Nah, ini adalah salah. Jadi kita eliminasi. Construct itu artinya membangun. Kita nggak sedang membangun, tapi sedang memecah suatu hal. Berarti jawabannya adalah A, disassemble. Disassemble itu artinya melepaskan dan juga bisa artinya mengurai. Nah, ini adalah jawabannya yang A. Dalam konteks soal-soal kimia ini aku ada tips beberapa sinonim khususnya di konteks soal yang ngebahas tentang plastik ya. Dismantle itu artinya sama aja mengurai seperti disassemble, sama juga seperti decompose itu mengurai, atau degrade itu juga mengurai, sama satu lagi ada breakdown. Nah mereka itu artinya sama dan seringkali digunakan di teks-teks yang konteksnya lagi sedang melakukan berkaitan teks-teks plastik. Oke teman-teman, sekarang let's go to number 2. Number 2 pertanyaannya adalah which of the following is the best main idea of text 1. Nah, berarti di sini ada ide pokok dari text 1. Lagian, di sini berarti kita strateginya jangan lupa untuk baca full paragraf untuk paragraf yang pertama sama yang last paragraf ya teman-teman. Terus langkah keduanya adalah untuk teman-teman khususnya adalah paragraf yang ada di tengah, berarti paragraf 2 sampai 3, itu teman-teman cukup baca kalimat pertama dan kalimat terakhirnya aja ya. Nah, itu akan ngebantu teman-teman bisa menghemat waktu dan membaca dengan cepat juga. Dari teks 1 yang paragraf 1, kita lihat di sini ada penemuan namanya PET. Dia itu adalah salah satu polutan yang paling persisten. Persisten berarti paling tahan di lingkungan khususnya di era modern ini. Nah, mereka punya material sintetik yang durable. Durable itu berarti mereka tahan dan digunakan secara luas nih untuk beverage bottles, berarti botol minuman, dan packaging, pengemasan karena mereka tuh ringan, lightweight, dan punya sifat dia waterproof, tahan air. Akan tetapi, however, this very durability means that discarded PET plastic take hundreds of years to naturally decompose in landfills and oceans. Nah, karena ketahanannya itu ternyata bermakna juga sulit untuk mengurai plastik-plastik PET ini, karena membutuhkan ratusan tahun untuk secara alami itu mereka terurai ya, decompose di landfill tempat pembuangan sampah dan juga dari lautan. Oke, berarti di sini ada suatu problem ya teman-teman di paragraf 1 ini, yaitu adalah PET plastik. Terus kita lihat nih di kalimat pertama sama kalimat terakhir di paragraf kedua.
The grim trajectory of plastic pollution took a hopeful turn in 2016 when a unique microscopic organism was discovered in Japan. Jadi lintasan yang suram ya, grim trajectory dari polusi plastik, ternyata ada harapan nih sejak tahun 2016. Kenapa? Karena ada penemuan di Jepang tuh namanya organisme mikroskopik yang unik. Emang kenapa? Kita baca di last sentence-nya di paragraf ini. Nah, mikroba yang extraordinary atau luar biasa ini itu berevolusi secara natural untuk survive, bertahan hidup di lingkungan yang ternyata sangat tersaturasi oleh sampah sintetis, yang mana sebagian besar organisme tuh nggak bisa digest. Digest itu artinya cerna. Oke, berarti di sini ada solution terhadap plastik tersebut. Karena di sini ada mikroba yang mereka tuh bisa survive atau bertahan di plastik ini. Terus paragraf ketiga, baca kalimat pertama dan akhirnya. Building upon this natural marvel, scientists recently managed to isolate the specific enzyme responsible for the plastic eating capabilities of bacteria. Nah, jadi dari ketakjuban ini ya, natural marvel ini, akhirnya para peneliti nih bisa mengelola untuk mengisolasi nih enzim tertentu yang bertanggung jawab untuk memiliki kapabilitas memakan plastik. Nah, itu adalah bakterianya. Terus di last sentence-nya disebut, the laboratory enhanced variation proved to be significantly more efficient at breaking down commercial PET plastics than its natural counterpart. Jadi di sini ada variasi yang dibentuk di laboratorium, itu terbukti nih secara signifikan lebih efisien untuk memecah plastik PET yang biasa digunakan di komersial ya, dibanding yang atau bakteria alamiah tersebut. Last paragraf kita baca fullnya, ternyata fitur yang menakjubkan ini, astonishing feature dari engineered enzyme yang dibentuk ini, ternyata mereka memiliki unprecedented speed. Jadi artinya punya kecepatan yang nggak pernah ada sebelumnya ya. At which it process sturdy plastic materials. Mereka bisa memproses material plastik yang sangat kuat tersebut gitu. Nah, kalau degradasi atau penguraian alami itu membutuhkan berabad-abad, tapi PTACE completely dismantle a standard plastic bottle in just matter of days. Dia cepat tuh, hanya hitungan hari bisa mengurai plastik botol tersebut. Oke, berarti di sini kita udah dapat nih ya, ternyata teks ini sebagian besar ngebahas solution terhadap problem yang disebutkan di paragraf 1 tersebut. Nah, solusinya apa? Yaitu solusinya menggunakan adaptase supaya dia bisa mengurai plastik secara cepat. Nah, kita lihat yang A. Yang A katanya ada bakteria Jepang yang completely solve. Berarti menyelesaikan secara penuh dari krisis plastik global. Ini terlalu ekstrim, teman-teman. Kenapa aku sebut terlalu ekstrim? Karena kalau kita baca di last paragraph, di sini itu adalah mereka bukan yang sudah selesai ya. Tetapi di sini adalah masih sifatnya promising scientific intervention. Berarti yang masih menjanjikan intervensi saintifik ini. Berarti belum mereka itu menyelesaikan masalah ini secara penuh. Oke, sekarang kita let's go yang B. Kalau yang B ini ada properties atau sifat tahan dari PET plastik ini mencegah semua bentuk dekomposisi. Salah ya, kalau kita lihat baca di teks ini kan justru PET plastik itu punya cara alami untuk mereka terurai. Cuman waktunya tuh sampai centuries, berabad-abad ya. Gitu. Bukan berarti mereka nggak pernah bisa terurai ya, yang B itu terlalu ekstrim. Terus kalau yang C, ada enzim biologis yang dibuat, itu ternyata memberikan solusi yang cepat untuk polusi plastik. Nah, ini adalah jawaban yang tepat, teman-teman, yang C. Karena kan ini adalah solusi yang dibahas dari paragraf kedua sampai paragraf keempat terhadap problem yang ada di paragraf 1 ini. Oke, terus kita lihat D, kenapa salah. Di sini ada material sintetik itu menghabiskan waktu sampai berabad-abad supaya mereka bisa terurai secara alami. Nah, memang ini disebut, tapi itu hanya sebagian kecil aja ya, teman-teman. Karena ini main idea, berarti kita nggak bisa mengambil yang hanya sebagian. Kalau yang E, penguraian alami plastic waste itu ternyata lebih cepat, outpaces. Salah ya, justru mereka sampai berabad-abad. Tapi yang modern laboratory enhanced biological ini justru yang lebih cepat. Jadi jawabannya adalah yang C. Sekarang let's go to number 3. Number 3 adalah relationship antara text 1 and text 2. Berarti hubungan antara teks 1 sama teks 2. Tipsnya, teman-teman, karena tadi udah baca main idea teks 1, jadi masih hafal ya, masih fresh di otak teman-teman. Ini ngebahas problem dan ada solusi inovasi yang dibuat para saintis. Tinggal kita baca teks 2.
Nah, teks itu nggak usah baca banyak-banyak lagi. Cukup baca kalimat pertama sama kalimat terakhir masing-masing paragraf. Kenapa? Karena kita udah tahu topiknya ngebahas apa. Jadi kita hanya butuh kira-kira apa sih yang sedang dibahas di teks kedua ini secara spesifik. Nah, jadi kita lihat kalimat pertama yang bilang, understanding remarkable efficiency peptidase enzyme requires a closer look at the fundamental molecular structure of plastic. Jadi kalau kita mau tahu nih efisiensi enzim dari peptidase ini, kita harus melihat lebih dekat nih terhadap gimana sih struktur plastik ini secara fundamental. Oke, terus di last sentence-nya bilang, mereka punya ikatan yang tahan ya, resilient bonds, exactly yang ngebuat konvensional plastik itu sangat sulit untuk bisa terurai secara mekanis atau secara kimiai. Berarti dia lagi ngasih tahu ya proses dari penguraian plastik yang konvensional. Oke. Terus paragraf kedua kalimat pertama bilang, nah fungsi enzim dari yang dibentuk tadi ternyata dalam level mikroskopik itu seperti sebuah gunting, molecular scissors. Nah, ini ngasih tahu cara kerja proses dari solusi yang disebut di text 1 tadi ya. Through this continuous biological cutting process, the massive and solid plastic chains are gradually disassembled into their original building blocks. Nah, dengan adanya pemotongan proses biologis yang terus-menerus ini, ternyata plastik yang banyak dan juga padat, solid, itu bisa secara perlahan bisa terurai menjadi building blocks yang aslinya mereka. Oke, ini lagi ngasih tahu tentang proses, tapi prosesnya bukan proses plastik konvensional, tapi proses dari enzimnya. Oke, terus kalimat pertama paragraf ketiga. As the enzyme relentlessly severs these bonds, the hard plastic material ultimately transform into a puddle of liquid monomers. Nah, dia ngasih tahu tuh ketika si enzim itu kan sedang memotong ikatan tersebut ya. Nah, plastik yang keras ini nanti mereka transformasi tuh yang tadinya padat menjadi genangan monomers liquid, jadi genangan air monomers tersebut. Terus di last sentence saya bilang, converting the solid waste back into fundamental liquid state. Jadi mereka itu converting tuh mengubah yang bentuknya padat, solid menjadi kondisi yang liquid, cair, merupakan langkah yang krusial nih sebagai ecological sustainability, keberlanjutan ekologis. Oke, berarti kita udah dapat sebenarnya nggak usah baca paragraf 4. Ini tuh lagi ngebahas mekanisme penguraian plastik yang menggunakan konvensional, dan kalau paragraf 2 dan 3 itu yang menggunakan enzim yang jadi inovasinya saintis yang tadi paragraf 1. Sekarang kita lihat yang A. Text 1 ngebahas masalah biologis. Salah, ini dari awal udah katanya aja biological problem. Padahal text 1 tadi ngebahas solution juga. Kalau yang B, text 1 ngebahas ada penemuan saintifik, sedangkan text 2 itu ngebahas mekanisme cara kerjanya. Itu betul banget ya, sesuai dengan yang disebut kita baca tadi di text 2. Kalau C kenapa salah? Kalau kita lihat, dia malah bilang text 1 itu sedang memberikan daftar bencana ekologis. Salah, kita kan ngebahas problem and solution ya. Di text 1 ngebahas konsep teoritis, text 2 itu membuktikan bahwa itu ada ketidakmungkinan untuk dipraktikkan. Salah ya, kita nggak ngebahas ketidakmungkinan di teks kedua. Yang E, text 1 ngebahas fenomena alami, sedangkan text 2 ngebahas kegagalan industri. Oke, ini again salah, kita nggak ngebahas fenomena alami dan nggak ngebahas kegagalan industri juga. Jadi jawabannya adalah B, teman-teman. Sekarang let's go to number 4. Oke, ini adalah tipe soal restatement. Jadi kita harus mencari kalimat yang maknanya sama juga. Caranya jangan malas untuk chunking method. Kita harus memecah kalimat tersebut maksudnya apa. Serumit apapun kalimatnya bakal bisa ketemu kalau teman lihat logikanya ya. Kita lihat jadi industri itu dapat menggunakan able to utilize. Utilize itu sama aja sinonimnya use. Nah, mereka dapat bisa menggunakan apa nih? Recovered liquid monomers. Oke, berarti adanya cairan monomer yang di recover. Itu apa? Kepada apa? Nah, itu bakal menjadi manufacture brand new PET plastik. Jadi yang tadinya cairan bisa dibentuk lagi menjadi plastik PET indefinitely secara terus-menerus tanpa kehilangan kualitas materialnya. Berarti di sini ada industri. Nah, industri tersebut bisa menggunakan liquid ya, bentuk plastik yang cair tersebut, terus untuk ngebuat plastik baru lagi nih, dari liquid. Tanpa brand new plastik, secara terus-menerus, indefinitely, tanpa apa? Without losing material quality. Without losing quality.
Oke, berarti kita cari nih mana yang industri bisa menggunakan cairan tersebut untuk membuat plastik baru tanpa kehilangan kualitasnya. Kalau yang A, coba kita baca, perusahaan bisa menggunakan secara terus-menerus endlessly untuk mengekstraksi komponen cairan tersebut untuk memproduksi plastik baru tanpa kehilangan kualitasnya. Nah, berarti jawabannya A udah langsung ketemu nih. Ya, sama aja artinya degradation itu kan berarti losing material quality gitu. Kalau yang lain kenapa salah? Coba kita lihat dari yang B. Companies bisa secara terus-menerus mengekstraksi bensin. Nah, kita nggak ngebahas fossil fuels ya, jadi ini ngebawa kata kunci baru. Terus yang C, companies bisa menggunakan kembali liquid components sampai beberapa kali sebelum akhirnya mereka kehilangan kualitasnya. Salah ya, padahal kan kita bisa menggunakan terus-menerus tanpa kehilangan kualitasnya. Kalau yang D, companies can endlessly mechanically break down solid plastics. Nah, ini salah nih ngebawa informasi baru. Kalau ini artinya perusahaan bisa secara terus-menerus memecahkan plastik yang padat. Nah, kita nggak ngebahas solid plastik. Kalau yang E, companies bisa secara terus-menerus bergantung kepada penguraian alami. Nah, ini ngebawa hal baru ya, padahal kan di sini maksudnya industri mengubah dari liquid ke plastik baru terus-menerus tanpa kehilangan kualitasnya. Jadi jawabannya adalah yang E, teman-teman. Oke, sekarang let's go to number 5. Di number 5 ini pertanyaannya adalah berdasarkan teks kedua, apa sih yang ngebuat konvensional PET plastik itu sulit untuk diurai? Ini ada soal detailed information. Tipsnya teman-teman scanning 3 kata kuncinya, berarti di sini ada PET plastics. Terus yang kedua, difficult, mereka tuh sulit. Untuk apa sulitnya? Oh, sulit untuk terurai, breakdown. Nah, kita scanning dari paragraf pertama, ada nggak 3 kata ini? Nah, kalau kita lihat ada di kalimat terakhir ya, conventional plastic itu difficult to break down mechanically or chemically. Kenapa? Oh, karena ada resilient bonds, ikatan kuat. Kita lihat dulu nih kalimat sebelumnya, karena ikatan kuatnya kan dia pakai dis, yang artinya merujuk ke kalimat sebelumnya. Nah, PET ini sebenarnya dia ada polimer, yaitu adalah long chain of repetitive molecular units. Jadi ada unit molekuler yang terus-menerus mengulang repetitif. Apa? Oh, bond tightly together. Mereka sangat terikat dengan ketat ya, by strong chemical links, karena mereka punya ikatan kimia yang sangat kuat. Coba yang ada kata repetitif, bond tightly sama strong chemical links di ABCDE. Yang A itu ngebawa kata kunci baru, karena dia adalah properti yang ringan. Nggak disebut. Terus yang B katanya mereka bertransformasi menjadi monomer yang cair, nggak ada kata liquid. Terus yang C mereka berfungsi seperti gunting molekuler, nggak ada. Terus yang D katanya mereka bergantung kepada bensin yang diekstraksi, salah. Jadi jawabannya adalah E, mereka mengandung molekuler yang repetitif, yang akhirnya mereka secured by strong bonds. Mereka itu diikat oleh ikatan yang kuat. Sama ya teman-teman seperti yang di paragraf 1. Jadi jawabannya adalah E. Sekarang let's go to number 6. The author used the analogy molecular scissors in text 2 paragraph 2. Tujuannya untuk apa? Nah, kita baca berarti full text 2 paragraph 2. Kenapa menyebut molecular scissors? Kan kalau scissors itu kan gunting ya, teman-teman. Nah, dia gunting molekuler, berarti kita harus cari yang maknanya kalau gunting itu untuk apa? Gunting itu tentunya untuk kita melepaskan atau kita bisa memotong suatu hal ya. Nah, kita cari ini, kalau di sini molecular scissors itu memotong apa? Nah, kita lihat di teks 2 paragraf 2. Enzim function yang terengineer ini dalam level mikroskopik mereka cara kerjanya seperti pair of molecular scissors. Berarti seperti ada pasangan gunting molekuler. Caranya gimana tuh? Nah, jadi ketika mereka dikenalkan, introduced to plastic, PETase ini specifically target and snips the tough chemical connections. Jadi mereka menargetkan dan snips itu artinya menggunting ya. Nah, itulah cara kerjanya si enzim tersebut yang menargetkan, terus menggunting koneksi kimia yang kuat, yang tough, holding the long polymer chains intact. Nah, itu jadi chemical connections itu adalah membuat adanya semacam chains, rantai polimer yang sangat intact gitu, sangat mereka mengikat. Nah, dengan menggunakan continuous biological cutting process, nah proses menggunting yang terus-menerus, maka massive and solid plastic chains, berarti adanya rantai plastik yang sangat padat dan besar, itu secara perlahan tuh disassembled, terurai menjadi
blok pembangun asal mereka. Nah, berarti di sini mereka memotong si chemical connection yang kuat tersebut. Sekarang kita lihat yang A, menekankan kecepatan yang belum ada sebelumnya. Ini membawa kata kunci baru, jadi tidak mungkin. Yang B, mengilustrasikan bagaimana enzim itu secara fisik memotong ikatan kimia dari plastik. Nah, itu sama banget ya, karena di sini kan memotong chemical connections yang sangat padat dan kuat tersebut. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang kita lihat yang C. Kalau yang C itu katanya menyoroti ukuran mikroskopik dari enzim. Nah, kita nggak sedang menyoroti ukuran dari dia, tapi kita sedang melihat zoom in terhadap proses cara mereka memotong. Yang D menjelaskan adanya proses manufaktur yang rumit, ini di bawah kata kunci baru. Yang E mendemonstrasikan bagaimana enzim ini bisa mengubah sampah yang padat menjadi cair. Nah, salah ya, di sini bukan padat jadi cair, tapi adalah mereka memotong ikatan kuatnya. Jadi jawabannya adalah B ya, teman-teman. Oke, sekarang kita ke last question dari number 7. Pertanyaannya adalah based on text 2, paragraph 4, apa sih yang kita bisa infer, berarti kita bisa simpulkan dari plastik konvensional atau plastik saat ini metode recycling mereka, metode daur ulangnya, ketika dibandingkan dengan enzymatic recycling, berarti dengan recycling proses yang baru. Nah, berarti di sini ada highlight kata kunci utama nih, teman-teman, yaitu adalah compared. Berarti kita mau tahu nih perbandingan antara keduanya ya, yang konvensional sama yang baru. Coba kita lihat di teks paragraf 4. Nah, katanya aspek paling revolusioner dari enzymatic ini, mereka breakdown is its potential applications for generating a completely closed loop recycling system. Mereka bisa menggenerasi atau membuat sesuatu yang recycling system yang sangat closed loop, sangat tertutup. Industri ini bisa menggunakan recovered liquid monomers menjadi manufaktur brand new PET plastik terus-menerus tanpa kehilangan kualitas materialnya. Nah, berarti dengan enzymatic breakdown ini tentunya mereka bisa terus-menerus tuh yang tadinya adalah cair plastiknya terus jadi padat, terus mereka bisa membuat plastik lagi tanpa kehilangan kualitasnya. Nah, ultimately, recycling biologis ini itu bisa mengeliminasi kita untuk mengekstraksi fossil fuels untuk produksi plastik. Nah, berarti nggak perlu pakai bensin lagi ya untuk produksi plastiknya. Jadi kalau kita simpulkan secara kebalikan ya, kalau misalnya enzymatic itu yang plastik baru ya, itu ternyata bisa tanpa kehilangan kualitasnya setelah mereka membuat plastik baru. Berarti kalau kita pakai reverse logic yang dibalik, pasti kalau yang konvensional itu adalah losing quality ya kan teman-teman. Kalau misalnya mereka mau didaur ulang. Sekarang kita lihat dari yang A. Katanya conventional method itu memproduksi liquid monomers faster than enzymatic methods. Salah ya, nggak ada yang bilang konvensional itu lebih cepat. Terus yang B, metode konvensional membutuhkan lebih banyak bensin untuk memecah plastik. Salah, kita nggak ada yang bilang fossil fuels to break down plastics. Karena kalau misalnya untuk memecah plastik mereka nggak butuh sebenarnya bensin. Yang butuh bensin itu apa? Produksi plastik. Jadi beda ya, kata kuncinya bukan untuk breakdown, untuk production. Kalau yang C conventional methods itu bisa mengeliminasi kebutuhan new fossil fuels. Salah, padahal kan yang nggak pakai fossil fuels itu adalah yang enzymatic ya, yang baru. Jadi C eliminasi. Katanya conventional methods likely kemungkinan itu bisa degrade material quality, menurunkan kualitas material ketika proses daur ulang. Betul banget. Karena kalau kita lihat di sini pakai reverse logic, enzymatic kan bisa daur ulang tanpa kehilangan kualitas. Berarti konvensional itu bisa kehilangan kualitasnya kalau recycling. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Oke, kalau yang E kenapa salah? Conventional methods itu menggunakan proses biologi yang memotong untuk mereka mengurai polymer chains. Salah, nggak ada yang menyebut ya di teks 2 paragraf 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, itulah untuk nomor 1-7. Sekarang kita bakal ke teks-teks social humanities atau soshum. Jadi stay tune terus teman-teman untuk ngejawab soal berikutnya. Oke guys, let's go to number 8 to number 14. Di sini ada teks yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial atau soshum. Jadi let's go aja kita lihat. Di sini ada 2 teks. Pertanyaan pertama langsung menanyakan primary purpose of text 1. Kita lihat secara zoom in ke text 1. Emang gimana sih tips soal yang menanyakan purpose ya? Purpose itu sebenarnya carinya sama aja seperti main idea ya teman-teman. Jadi kita baca paragraf pertamanya full.
Terus paragraf terakhir full, tapi kalimat pertama dan kalimat terakhir itu dibaca untuk yang paragraf 2 sampai paragraf 3. Yuk kita coba baca. Gentrification is fundamentally a spatial transformation process where disinfected urban neighborhoods undergo rapid socio-economic restructuring. Kalau kita lihat di sini ada fenomena namanya gentrification. Ternyata ada transformasi spasial di mana tadi ada pemukiman yang kurang diinvestasikan. Ternyata mereka mendapatkan restrukturisasi sosioekonomi yang sangat cepat ya, rapid. Berarti di sini ada sedang membahas adanya sesuatu transformasi dari suatu daerah yang kurang bagus jadi bagus ya. Fenomena ini karena apa? Oh, karena ada investor yang kaya, affluent investor. Affluent itu artinya kaya, atau ada individu yang kelas menengah, itu ternyata mengidentifikasi nih, menemukan adanya undervalued, often dilapidated properties within inner city district. Nah, mereka itu tuh menemukan ternyata ada daerah di suatu kota itu ternyata kurang bernilai atau bahkan dia tuh berantakan. Nah, terus sama mereka itu mereka mengkapitalisasi tuh harga yang murah tersebut, terus akhirnya mereka melakukan capital influx, adanya aliran modal dan akhirnya meningkatkan fisik si daerah tersebut. Terus di kalimat pertama second paragraph, nah semakin banyaknya capital flows, berarti aliran kapital di area tersebut, ternyata infrastruktur yang rusak tersebut ya, crumbling infrastructure, itu tergantikan menjadi arsitektur yang lebih aesthetically pleasing, jadi lebih enak dilihat. Terus di last sentence saya bilang, secara konsekuensi makanya ternyata pemandangan visualnya itu mereka berubah secara dramatis nih. Yang tadinya seperti neglected urban core, jadi ternyata dia seperti yang udah terbengkalai ya, neglected, itu menjadi sesuatu yang sangat curated, rapi, dan sangat bersih, sanitized. Terus di paragraf ketiga, nah revitalisasi ini of the physical space inevitably attracts new wave of commercial enterprises eager to serve the incoming affluent demographic. Nah, ternyata ini tuh menarik banyak sekali ya perusahaan-perusahaan komersial yang mereka tuh ingin memberikan demografi orang-orang yang kaya atau kelompok yang kaya tersebut. Oke, kita lanjut aja ke paragraf terakhir. Secara ultimat katanya metamorfosis itu berarti perubahan spasial ya. Itu secara sukses bisa reincorporate, membentuk kembali yang zonanya tadi itu termarginalkan, marginalized zones, itu menjadi urban ekonomi yang kapitalis yang lebih luas. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya udah dapat ya, ada fenomena gentrification yang merubah tadi ada daerah yang sebenarnya kurang bagus, terus datang tuh orang-orang kaya untuk berinvestasi, akhirnya jadi lebih baik tempatnya. Kita lihat yang A. Yang A itu katanya menyoroti dampak negatif secara sosial. Salah, kita hanya membahas hal-hal positif, mengkritik pemerintah lokal, tidak ada yang mengkritik, positif semua, mendeskripsikan transformasi fisik dan ekonomi dari urban gentrifications. Nah, ini adalah jawabannya ya teman-teman, karena dari paragraf 1 sampai akhir semuanya positif. Kalau D kenapa salah? Karena nggak bawa kata baru, yaitu pelestarian pasar tradisional. Nah, itu nggak disebut. Terus yang E, menganalisis adanya penghapusan budaya, erasure, yang karena adanya aliran kapital. Salah, kita nggak ngebahas sisi negatif, tapi semuanya positif. Sekarang let's go to number 9. Number 9, based on text 1, what happens? Jadi apa yang terjadi sih setelah adanya investor yang kaya tersebut mengidentifikasi dan membeli properti yang ternyata harganya murah. Nah, berarti di sini kita cari tuh kata kuncinya ya, affluent investor yang menemukan properti yang murah tersebut. Scanning dari paragraf 1, oh ternyata ada ya di sini investor dan middle class ini mengidentifikasi undervalued atau properti yang sudah kelihatannya hancur ya di daerah yang ada di dalam kota, terus mereka mengkapitalisasi tuh. Dan akhirnya mereka menginisiasi adanya aliran kapital dan melakukan upgrade secara fisik. Berarti jawabannya udah ketemu, sama, yaitu adalah kata kunci di yang A. Kalau yang B, menggantikan pasar tradisional, nggak ada ya menggantikan pasar tradisional. Yang C, nggak ada memaksa populasi yang rentan untuk mereka keluar dari rumah mereka, nggak ada. Terus yang D, mereka memuji adanya pertumbuhan karena ada increasing the city municipal revenue, berarti adanya pendapatan dari kota tersebut tuh mereka memuji, nggak ada ya, itu out of context. They trigger, berarti mereka memicu adanya penghapusan budaya yang mendalam. Salah ya, di sini nggak ada mereka yang melakukan penghapusan budaya. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang let's go, ada phrase
These early adopters, berarti di sini ada pengadopsi awal-awal di text 1 paragraph 1. Kita baca dulu nih kalimatnya. Oh, ternyata ada early adopters ini, orang-orang pengadopsi ini, ternyata menginisiasi ada aliran kapital dan adanya upgrading dari fisik bangunan-bangunan tersebut. Nah, tentunya kan berarti ini orang-orang yang ada di kalimat sebelumnya ya. Di kalimat sebelumnya ada siapa? Nah, itu ada affluent investor dan middle class yang ternyata mereka mengidentifikasi daerah yang bernilai murah. Berarti nggak mungkin komunitas yang kurang terinvestasi, yang nggak mungkin. Affluent investor or middle class individuals ini betul. Yang C, property owners yang undervalued dan dilapidated, salah, justru mereka adalah objek, ya. Terus kalau yang D, marginalized inner city district inhabitants, penduduk asli dari distrik tersebut, salah, justru mereka adalah objek yang akhirnya ditingkatkan ya nilainya oleh investor tersebut. Yang E, oleh perusahaan komersial yang kaya, salah, ini nggak ada di kalimat sebelumnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang let's go to the next question. Kira-kira author's attitude atau sikap penulisnya terhadap gentrification di teks itu apa? Nah, kalau misalnya mau tahu sikapnya, teman-teman cukup baca paragraf pertama dan paragraf terakhirnya, karena di situ udah kelihatan tuh kira-kira sikapnya dia tuh positif, negatif, atau netral. Kalau kita lihat kan ya, dia bilang meskipun ada peningkatan estetika yang berkaitan dengan urban renewal, pembaruan dari urban tersebut, ternyata mereka tuh memberikan severe sociological repercussion. Kayaknya ada keywordnya yaitu mereka memberikan adanya reperkusi sosiologis yang parah. Nah, berarti kan negatif ya. Kenapa? Karena artificially inflates property values. Mereka meningkatkan harga secara buatan dari harga properti tersebut, sehingga itu menjadi membuat ada lingkungan ekonomi yang tidak berkelanjutan terhadap orang asli yang atau penduduk asli di situ. Nah, hal tersebut memberikan tekanan ekonomi, economic pressure, yang akhirnya ada proses yang kejam, cruel process, yang akhirnya memaksa populasi yang rentan tersebut keluar dari rumahnya. Nah, dari kata-kata yang digunakan kan ya, ada seperti severe, terus cruel, ada pressure, itu udah pasti arahnya negatif. Di last paragraf juga banyak kata-kata yang negatif, seperti mereka tuh disebut memprioritaskan keuntungan dibanding pendapatan atau penghasilan dari manusia, livelihoods. Berarti udah jelas pasti kita cari yang negatif. Yang A, entirely objective and strictly neutral. Ini adalah netral. Dia berdasarkan objektif aja dan netral, nggak mungkin. Yang B, sangat kritis dan sangat tidak setuju, ini adalah jawabannya. Kalau yang C itu adalah positif karena sangat mendukung dan optimis. Yang D juga itu ada hopeful, berarti penuh harapan, positif dan sedikit tidak yakin, tidak ada menunjukkan ketidakyakinan. Yang E itu indifferent, berarti tidak peduli, dan largely unconcerned, berarti dia tidak prihatin. Ini juga salah, jawabannya adalah pasti B yang negatif. Sekarang let's go to the next questions. Which of the following statement from text 2 shows the author's negative attitude toward the housing market practice during gentrification? Nah, kita lihat nih mana pandangan author yang negatif terhadap praktek housing market. Kalau ketemu soal seperti ini, kita scan dulu opsinya. Ada nggak yang negatif? A, negatif nggak? A itu ternyata negatif, ada kata erasure. Terus yang B, negatif nggak? Negatif karena ada kata suffer, menderita. Yang C, negatif atau positif? Negatif karena ada kata spatial segregation, berarti ada pemisahan spasial. Kalau yang D itu juga negatif karena ada kata exploit, mengeksploitasi, evicting berarti mengusir. Yang E juga negatif, ada kata severe. Kalau kayak gini gimana strateginya? Kalau semua negatif, teman-teman cari yang ada kata kunci housing market practice. Yang A ada nggak housing market practice? Nggak ada, dia ngebahas adanya penghapusan budaya. Nah, berarti bukan berkaitan dengan pasar, market. Yang B itu ngebahas bahwa banyak penduduk yang mereka itu menghadapi alienasi. Jadi mereka seperti dipisahkan. Ini berkaitan dengan budaya, oke? Ngebahas dampak sosialnya. Jadi nggak mungkin. Yang C, spatial restructuring, itu berfungsi sebagai ada pemisahan tempat. Ini berkaitan dengan sosial ya. Terus yang D, landlords berarti pemilik tanahnya itu mengeksploitasi trend market dengan cara mereka mengusir penyewa dari yang sudah lama di tempat tersebut ya, legacy tenants buat orang-orang yang baru datang. Nah, itu betul banget karena ini adalah terhadap market practice ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau yang E itu adalah berkaitan dengan aesthetic improvement, itu ternyata memberikan dampak sosiologis yang parah. Nah, itu kan berarti dampak sosial ya.
Sama seperti yang C dan juga B. Kalau yang A itu tadi budaya. Jadi jawabannya adalah yang D. Sekarang let's go to the next question. Ada kata exorbitant. Exorbitant di teks paragraf 2 itu sinonimnya apa? Seperti biasa kita baca kalimat dulu yang mengandung kata exorbitant karena udah kelihatan nanti konteksnya itu apa. Nah, jadi di sini disebutkan as luxury development proliferate. Jadi ketika pengembangan mewah itu berkembang ya atau bertumbuh, proliferate, ternyata itu menyebabkan adanya pajak ya, taxes. Pajak dari properti yang semakin skyrocket, meningkat drastis, dan adanya exorbitant rent hikes becomes unbearable. Jadi adanya harga sewanya tuh semakin tak tertahankan secara exorbitant. Berarti kalau kita lihat kan di sini ada pertumbuhan yang berkembang. Terus properti pajaknya semakin meningkat. Berarti sewanya juga semakin meningkat ya teman-teman. Kita lihat masing-masing opsi. Reasonable itu artinya masuk akal. Nah, kalau masuk akal nggak mungkin karena ini konteksnya dia semakin parah. Affordable itu artinya terjangkau, nggak mungkin jadi terjangkau. Unpredictable berarti tak terprediksi, nggak ada, justru di sini udah terprediksi karena kan proliferate ya, meningkat secara tinggi. Berarti salah. Insignificant berarti tidak ada, dampaknya salah, berarti jawabannya adalah excessive. Excessive itu artinya berlebihan. Nah, berarti exorbitant itu artinya sama, berlebihan juga ya. Jadi jawabannya adalah yang E, teman-teman. Sekarang let's go to number 14. Based on text 1 and text 2, which of the following recommendations is appropriate to be implemented by city government facing rapid gentrification? Nah, kalau udah ada soal yang bilangnya rekomendasi apa yang sesuai, teman-teman cukup lihat yang ada di last paragraph. Oke, dari masing-masing teks. Kalau teks 1 kan sebenarnya last paragraphnya positif ya. Karena adanya metamorfosis atau perubahan spasial ini ternyata bisa menggantikan yang tadinya zonanya termarginalkan itu menjadi urban ekonomi, jadi ekonomi yang modern dan perkotaan. Tapi kalau teks itu sisi negatifnya. Kenapa? Karena katanya menyebabkan adanya spatial segregation, pemisahan spasial yang memprioritaskan profit margin, memprioritaskan keuntungannya dibanding penghasilannya para manusia. Berarti kita harus cari opsi yang seimbang nih antara positif dan negatif. Jadi harus ada solusi yang memang boleh dilanjutkan sisi positif ini asalkan yang dampak negatifnya itu adalah dikurangi. Kita lihat dari yang A. Yang A itu bilang mengimplementasikan kebijakan yang adil, equitable, untuk melindungi penduduk yang rentan. Dengan kita mendukung adanya renewal pembaharuan ekonomi urban. Itu betul ya, seimbang. Karena kita menangkal sisi negatif ya, tapi juga tetap mendukung sisi positifnya. Jadi itu ada rekomendasi yang tepat. Kalau kita lihat yang B, itu katanya memprioritaskan aliran kapital supaya secara cepat itu menggantikan semua residential infrastructure yang hancur. Salah ya, justru kan di sini ada dampak negatifnya kalau kita terlalu berfokus kepada aliran kapital. Jadi nggak menggabungkan dari yang teksturnya ya. Kalau yang C, menyetop atau memberhentikan semua komersial restructuring. Salah, padahal kan restructuring komersial kan ada positifnya juga. Jadi jangan dihapuskan atau dihentikan. Relocate legacy tenants berarti memindahkan ya penyewa asli mereka itu ke daerah pinggiran, katanya geographic fringe. Salah. Ini justru kan berarti kita mengabaikan orang-orang yang terdampak ya teman-teman. Kalau yang E menggantikan market tradisional menjadi barbar yang trendy. Salah, justru kan di sini kita mau teks tuh tetap menjaga si penduduk aslinya tersebut. Jadi jawabannya yang seimbang antara positif dan negatif yaitu adalah yang A ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang untuk nomor 15 sampai 20 kita bakal ketemu dengan tipe-tipe soal sastra. So stay tune, kita bakal bahas bareng-bareng dari nomor 15. Pertanyaannya adalah, what is the primary conflict experienced by the main character in the passage? Nah, kalau ditanyakan ada konflik utama yang dialami oleh karakter utama ya di passage, teman-teman tipsnya adalah baca paragraf pertama dan paragraf kedua. Kenapa? Karena di situ sudah mengenalkan latar belakang di karakternya dan nanti di paragraf kedua itu ada konflik yang muncul. Yuk kita coba baca bareng-bareng. The midnight rain tapped against the bedroom window, providing a steady, solitary rhythm for Bima's charcoal pencil. Nah, di sini lagi malam-malam ya, sedang hujan, terus lagi di kamar, latar tempatnya, terus dia lagi sendiri ya, karena ada ritma yang solitary.
solitary itu artinya sedang sendirian. Nah, di situ ternyata dia tuh ada pensil charcoalnya mirip Bima, jadi pensil arang milik Bima. He leaned close to the paper, carefully shading the intricate feathers of mythical bird. Nah, ini si Bima itu sedang menggambar ya, karena kalau kita lihat dia sedang mendekati ke papernya, terus ada pensil, terus dia sedang memberikan warna tuh kepada bulu yang sangat intricate, berarti sangat detail, dan itu dari burung mistis. His desk was chaotic landscape of eraser shavings, dull pencils, and crumpled draft. Jadi tuh banyak tuh sisa-sisa seperti sisa penghapus, terus ada pensil yang udah tumpul, bahkan ada banyak sekali sisa-sisa yang gambar belum jadi. Draft ya. But in the center, tapi bagian tengahnya ada buku sketsa, sketchbook, held his complete attention. Nah, itu yang menjadi perhatian sekarang tuh yang buku sketsa di tengah tersebut. Berarti kalau kita simpulkan, si Bima ini tuh orangnya sangat jago dalam menggambar ya, karena kita dilihat ada kata intricate feathers, berarti kan dia gambarnya sangat detail dan sangat bertalenta. Nah, selama 3 jam ini, for the past 3 hours, the outside world had vanished. Nyata dunia luar tuh seperti hilang saja ya, vanish itu di pikirannya Bima. Leaving only the soft scratching sound of graphite meeting paper, art was the only place when he breathed easily. Jadi ternyata cuma ada bunyi suara-suara kayak coretan ya di papernya tersebut yang bertemu dengan pensilnya, di mana seni itu hanyalah tempat yang dia tuh bisa bernapas secara mudah. Jadi kalau kita simpulkan, selain dia itu adalah bertalenta ya dalam menggambar, dan dia juga merasa tenang ya ketika dia menggambar tersebut. Nah, itu latar belakangnya. Sekarang kita lihat yang paragraf kedua apa yang terjadi. The heavy footsteps in the hallway suddenly shattered his quiet sanctuary. Jadi tiba-tiba ada bunyi jejak kaki yang sangat berat ternyata bisa menghancurkan rasa tenang dia ya. Terus Bima's heart skipped a beat and his hands instinctively slammed a thick physics textbook over his drawing just as the door handle turned. Jadi ketika tiba-tiba udah kebuka tuh pintunya, dia langsung menutup sketsa bukunya dengan buku-buku fisika yang sangat tebal untuk menutupi gambarnya tersebut. Ternyata ada bapaknya datang ya, his father stepped into the room holding Hitley Group stack of university registration forms. Dia ngasih formulir registrasi untuk daftar ke perguruan tinggi. Without asking, tanpa bertanya, his father moved a cup of dirty plain water aside and placed the brochure on the desk. Kan banyak tuh, water tuh berarti di sini air-air yang ternyata udah kotor dicampuri paints. Ternyata di sini dia menggesernya dengan brosur ditaruh di mejanya si Bima. They were all prestigious civil engineering programs. Semua ada program teknik sipil yang sangat prestisius. Bima stared down at the desk, dia ngeliat, feeling a familiar tightness in his stomach. Terus perutnya tuh ngerasa jadi tight, jadi kayak rasa nggak nyaman. And deliberately picked out the cuticle of his thumb. Terus dia juga secara sadar, deliberately, dia mengambil jempolnya tersebut. Berarti kalau kita lihat di sini adalah muncul konfliknya ya teman-teman, yaitu adalah dari tanda-tandanya dia menutup bukunya, menutup sketsanya dengan buku fisika, terus dia merasa ada perutnya tidak nyaman, berarti di sini dia ngerasa ada kewajiban yang dia tidak sukai ya. Karena dia mengganggu rasa damai dari dia menggambar. Jadi konfliknya apa nih? Kita lihat dari yang A. Kalau yang A, dia kesulitan, struggles, memahami adanya equations kompleks fisik, persamaan fisika yang kompleks untuk ujian dia. Salah, di sini bukan ujian karena justru tadi bapaknya ngebawa registration form. Yang B, he constantly argues with his father about cleaning his messy bedroom desk. Dia terus-menerus berargumen dengan bapaknya tentang meja dia yang berantakan. Salah, bukan berargumen tentang meja berantakan ya. He cannot decide itu berarti tidak bisa memutuskan kira-kira dia mau ke universitas teknik yang paling prestisius yang mana. Nggak ada yang menunjukkan dia bimbang ya, dia mau kemana. Kalau yang D, he is torn itu artinya terbelah
antara passion dia, kesenangan dia dengan seni, dan juga ada ekspektasi bapaknya. Nah itu betul banget jawabannya adalah yang D. Karena dia kan bisa dilihat dari tanda-tandanya dia langsung menutup buku fisikanya supaya nggak kelihatan bapaknya. Dan ketika bapaknya ngasih brosur dan formulir dia langsung perasaannya tidak nyaman. Jadi D adalah konfliknya. Kalau yang E itu artinya adalah he lacks itu berarti kurangnya kemampuan dia menggambar untuk menjadi profesional artis yang sukses. Salah ya, justru kalau kita lihat di sini gambar dia tuh sangat detail, jadi dia sangat bertalenta. Oke, sekarang let's go to number 16. In the third paragraph, what does the metaphor of the immovable weight of a stone wall? Oke, kita sedang ditanyakan metafora ya dari suatu frasa. Immovable itu artinya tidak bergerak ya. Oke. Terus adanya berat yang tidak bisa bergerak, immovable weight of a stone wall. Stone wall berarti ada dinding batu. Nah, ini adalah metafora ya. Gimana kita tahu metaforanya? Kita cari yang kira-kira maknanya itu sama seperti ini, teman-teman. Kan kalau di sini dinding batunya tidak bisa bergerak, berarti bakal mengindikasikan sesuatu yang bisa keras kepala, atau sesuatu yang sangat teguh pendirian, atau sesuatu yang sangat dia keras ya. Nah kalau kita lihat kan konteksnya di sini adalah si Bima yang tadi sedang menggambar, bapaknya tuh datang membawa adanya itu adalah brosur ya. Terus di paragraf ketiga disebut bapaknya, you need to submit this by Friday Bima. Kamu harus kumpulkan semua hal ini hari Jumat, kata bapaknya. Suaranya membawakan immovable weight of stone wall. Terus dia bilang engineering adalah jaminan kamu di masa depan. Berarti kalau kita lihat bapaknya itu sangat teguh pendirian dan ingin anaknya itu adalah masuk ke teknik sipil ini. Kalau kita lihat yang A, apakah benar bapaknya itu physically aggressive? Berarti agresif secara fisik. Salah ya, karena kalau physically aggressive itu dia benar-benar ada kekasaran yang ditindakkan secara fisik. Kalau yang B, emotionally supportive, nggak mungkin ya dia mendukung secara emosional. He is completely inflexible in his demands. Ini adalah jawabannya teman-teman. Karena di sini adalah dia sangat tidak fleksibel, sangat kaku atas permintaannya. Karena dia ingin anaknya tuh masuk ke teknik sipil. Dan itu sesuai ya dengan metafora tidak bergerak dinding batunya. Kalau yang D itu bingung, deeply confused, bimbang. Salah ya, karena kalau batu yang nggak bisa bergerak nggak mungkin bimbang. Kalau yang E, he is secretly hesitant, artinya adalah enggan. Dia diam-diam enggan dengan pilihannya. Nah ini adalah salah ya, karena kalau enggan pasti bukan dideskripsikan dia sebagai tidak bergerak ya. Karena kalau enggan kan dia masih bimbang. Oke, sekarang let's go to number 17. Number 17, jadi number 17 ini adalah bagaimana penulis ini membandingkan nih, mengkontraskan persepsi Bima atas persamaan fisika dan persepsi dia terhadap seni. Nah, kita sebenarnya udah dapat sedikit bawaan ya, sedikit bacaan. Di paragraf 1, Bima itu sangat talenta dan sangat passionate ya, sangat senang dengan menggambar. Tapi di paragraf kedua ketika bapaknya itu memberikan formulir ke universitas, dia langsung perasaannya tidak nyaman. Dan kalau kita lihat di sini, kata kunci physics equation tuh muncul lagi di paragraf keempat ya. Kalau kita lihat, Bima, he then look at the endless, dia melihat ke endless complex equation on the textbook page. Berarti dia ngelihat yang banyak banget nih, kalau endless kan berarti tanpa ujung ya. Dari persamaan kompleksnya di buku, terus dia ngelihat which glared at him. Nah, jadi si persamaan tersebut rasanya ngelihat dia seperti hostile. Hostile itu berarti seperti bermusuhan. Dan foreign language berarti bahasa asing. Sedangkan kalau artwork dia, seni dia tuh terasa personal yang merefleksikan identitas dia sebenarnya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kan udah ketemu tuh kontrasnya. Kontrasnya apa? Kalau yang physics itu adalah negatif, karena ada kata hostile ya, teman-teman. Sedangkan kalau artwork ya, itu adalah positif, karena ada kata apa? Ada kata deeply personal ya. Dia sangat ngerasa kayak dekat sekali dengan artworknya tersebut. Sekarang kita lihat nih dari A, hubungannya negatif positif nggak? Nah kalau di yang A katanya equationsnya itu adalah tantangan yang sederhana. Wah jelas salah ya, kalau tantangan sederhana kan positif ya. Berarti A kita eliminasi. Yang B,
Dia ngelihat equation tuh seperti hostile language, negatif, artnya adalah merupakan identitas sebenarnya. Nah, itu adalah positif ya teman-teman, jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang kita lihat yang C. Dia melihat persamaan ini seperti guaranteed future, berarti masa depan udah terjamin, itu positif, jadi nggak mungkin ya. Kalau yang D, he sees the equations itu seperti adanya pola yang menenangkan, comforting pattern. Itu juga positif, nggak sesuai ya dengan yang tadi kita baca. Kalau yang E, dia ngelihat persamaan ini seperti ada beban yang sementara. Sedangkan seninya itu adalah merupakan bentuk perlawanan yang permanen. Salah ya, ini nggak disebut sama sekali, jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang let's go to number 18. Based on the father's dialogue, what is his primary motivation for pushing Bima toward a civil engineering? Nah, karena di sini adalah menanyakannya berdasarkan dialog, teman-teman cari yang ada tanda kutipnya ya, yang ternyata diucapkan oleh bapaknya. Nah, nanti kita tahu nih motivasi utama dari bapaknya. Kalau tadi yang bapak berbicara di paragraf mana? Tadi ada di paragraf ketiga. Karena dia bilang harus submit sebelum Jumat. Dia bilang engineering itu adalah masa depan yang terjamin. Ketika kamu graduate, lulus, kamu bakal dapat stable job, pekerjaan yang stabil. Terus dia bilang, don't waste your time, jangan habiskan waktu di hal-hal yang foolish, bodoh, yang ternyata nggak bisa memberikan makanan di meja. His father didn't shout, bapak yang nggak teriak, he didn't need to, dia nggak perlu. Nah, berarti kalau kita lihat dari dialognya itu sudah terlihat ya bapaknya itu adalah ingin Bima bisa mendapatkan pekerjaan yang stabil. Kalau kita lihat yang A, he wants to Bima to continue family business. Dia ingin Bima melanjutkan bisnis keluarga. Nggak ada ya dia yang melanjutkan bisnis keluarga. Yang B, dia percaya Bima memiliki skill yang bagus di fisika. Salah nggak ada yang bilang kalau misalnya ada pasti bapaknya memuji. Kalau yang C, he hopes, dia berharap Bima menjadi famous engineer. Nggak ada yang bilang kayak bapaknya ingin anaknya famous ya. Kalau yang D, dia berekspektasi Bima itu mendesain rumah yang besar. Tidak, berarti jawabannya adalah E ya. Keinginan dia untuk guarantee Bima a stable income. Dia ingin menjamin Bima kalau dia mendapatkan income itu berarti pendapatan yang stabil. Itu sesuai ya dengan dialog bapaknya. Oke, sekarang let's go to number 19. In the context of the second paragraph, what does the word sanctuary imply about Bima's relationship with his art? Jadi berdasarkan paragraf kedua kan di sini ada sanctuary. Itu apa sih yang bisa imply? Imply itu adalah kita siratkan ya, tarik kesimpulannya secara tersirat tentang hubungan Bima dengan seninya. Nah, karena kebetulan dia ada di kalimat pertama nih teman-teman, di paragraf kedua, kita harus menyesuaikan konteksnya yang ada di kalimat sebelumnya, yaitu berarti ada di paragraf ke-1. Yang tadi kita udah baca di paragraf ke-1 adalah di sini Bima itu memiliki hubungan yang positif ya, dari seninya tersebut karena ada kata steady, membuat dia stabil, ada ritme kesendirian yang nyaman, solitary. Terus juga kalau kita lihat di sini, dia sangat fokus selama 3 jam menggambar, bahkan sampai dunia luar tuh hilang gitu, vanished. Nah, di sini adalah satu-satunya tempat dia bisa bernapas secara mudah. Berarti sanctuary itu adalah maksudnya ada tempat dia tenang ya. Yang A kita lihat itu memberikan safe and peaceful emotional escape. Berarti pelarian emosional yang nyaman dan damai. Itu sesuai ya dari apa yang terjadi oleh Bima. Jadi jawabannya udah yang pasti yang A. Kalau yang lain kenapa salah? Kalau yang B itu bilang ini menjamin adanya karir masa depan yang stabil dan memiliki keuntungan profitable. Salah, nggak ada kata-kata seperti demands a quiet and isolated physical space. Ini membutuhkan adanya ruangan fisika yang diam dan terisolasi. Salah ya, justru dia sedang menggambar bukan fisika. It causes stressful and intense mental burden, menyebabkan stres dan adanya beban mental yang sangat tegang. Salah. Yang E, merepresentasikan adanya proyek sekolah yang sementara, temporary, dan foolish, bodoh. Salah ya, karena nggak ada yang menunjukkan itu proyek sekolah. Jadi jawabannya adalah A, karena di sini dia merasa tenang. Sekarang let's go to the last question, number 20. Pertanyaannya adalah, what does Bima's decision, apa sih keputusan Bima untuk akhirnya hide, ya, dia menutupi sketchbook dia, dibanding dia adalah tear up. Tear up itu artinya adalah merobek.
formulir registrasi. Nah, jadi kenapa Bima itu nggak ngerobek aja, tapi dia malah menutupi sketchbook ya dari bapaknya. Berarti kan kalau misalnya seperti itu, dia nggak agresif ya teman-teman. Dia hanya menutupi, dia nggak ngelawan bapaknya, tapi tetap dalam hati dia tuh dia ngerasa tidak nyaman. Jadi kalau kita lihat dari konteksnya, kan yang di paragraf kedua itu dibilang, dia secara instinctively, berarti secara insting, langsung menutupi tuh drawingnya dengan textbook tersebut pas bapaknya datang. Berarti kalau kita lihat yang A, he fully accept his father's plan. Kalau yang A itu berarti secara penuh setuju tuh sama plan bapaknya atau rencana bapaknya. Salah ya, kalau setuju dia nggak mungkin perasaannya tidak nyaman. Terus yang B, he intends to openly rebel against his father. Kalau ini dia berniat memberontak secara terbuka. Nah ini salah di kata openly, karena kalau secara terbuka pasti dia agresif, dia bilang ke bapaknya tidak mau, tapi di sini ada dia menerima tapi dengan cara tidak nyaman ya. Kalau yang C, he completely ignores his father's expectation, berarti di sini secara penuh dia adalah mengabaikan ekspektasi bapaknya. Salah ya, karena di sini kalau mengabaikan pasti dia langsung nggak peduli tuh, nggak mendengarkan bapaknya. Oke, kalau yang D, he eagerly embrace the engineering path. Ini berarti dia sangat terbuka dengan bersemangat ya, eagerly embrace terhadap jalan karir dia di engineering, di teknik. Tidak ya, karena justru dia senang dengan art. Berarti jawabannya adalah E. E itu he temporarily complies. Complies itu artinya nurut. Tapi temporarily ya teman-teman nurutnya. Jadi hanya sementara atas permintaan bapaknya, dan secretly diam-diam preserve itu artinya melanjutkan di sini ya, melanjutkan passion kesenian dia. Betul banget, karena dia dilihat di sini dia masih senang dengan artnya, tapi ya dia tetap nurut aja dengan bapaknya walaupun sebenarnya dia tidak nyaman. Jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Oke, that's all guys untuk pembahasan hari ini. Ditunggu terus untuk next videonya, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan pembahasan soal terbarunya. And thank you so much for watching this video guys. See you in the next video. Bye-bye.